Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Akbar dengan NIM H0711811014. Di sini saya akan menjelaskan tentang DES atau Data Encryption Standard. Nah, di kriptografi memiliki 4 mode operasi chipper block. Yang pertama, Electronic Code Book, chipper blockchaining, chipper feedback, output feedback. Di sini ada tujuan umum DES. DES adalah standarnya, sedangkan algoritmanya adalah DEA atau Data Encryption Algorithm. DES termasuk ke dalam kriptografi kunci simetri dan tergolong jenis chipper block dengan menggunakan skema Feistel. DES beroperasi pada ukuran blok 64 bit. 64 bit sama dengan 8 karakter. Panjang kunci eksternal sama dengan 64 bit sesuai ukuran blok, tetapi hanya 56 bit yang dipakai, 8 bit paritas tidak digunakan. Nah, di sini ada skema Feistel. Setiap blok atau plain text atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran. Setiap putaran menggunakan kunci internal berbeda. Kunci internal 56 bit dibandingkan dari kunci eksternal. Setiap blok mengalami permutasi awal, 16 putaran encrypt sharing dan inverse permutasi awal. Nah, setiap blok plain text atau ciphertext dienkripsi dalam 16 putaran, yang mana setiap putaran menggunakan kunci internal yang berbeda-beda. Dibangkitkan dari kunci eksternal, setiap blok akan mengalami proses permutasi awal, kemudian 16 kali putaran encrypting, selanjutnya inverse permutasi awal. Di dalam proses encrypting, blok plain text terbagi menjadi dua, kiri dan kanan. Kiri itu L dan kanan itu L, yang masing-masing panjangnya 32 bit. Kedua bagian ini masuk ke dalam 16 putaran DES. Secara matematis, satu putaran DES dinyatakan sebagai berikut: LI sama dengan RI kurang 1. RI sama dengan LI kurang 1 SOR F RI kurang 1 KI. Satu putaran DES merupakan model jaringan Feistel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang AES atau Advanced Encryption Standard. DES sudah dianggap tidak aman, jadi perlu diusulkan standar algoritma baru. Nah, di sini National Institute of Standard and Technology mengadakan lomba. Nah, dari lomba tersebut ditemukan AES yang 6 kali lebih cepat daripada DES. Nah, persyaratan algoritma baru ada 5. Yang pertama, termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetri berbaris chipper block. Yang kedua, seluruh rancangan algoritma harus publik. Panjang kunci fleksibel 128, 192, dan 256 bit. Ukuran blok yang dienkripsi adalah 128 bit. Algoritma dapat diimplementasikan baik sebagai software maupun hardware. Nah, di sini ada spesifikasi algoritma Rigendale. Rigendale mendukung panjang kunci 128 bit sampai 256 bit dengan step 32 bit dengan panjang kunci dan ukuran blok yang dapat dipilih secara independen. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat gambarnya dengan keterangan 1 word sama dengan 32 bit. Nah, di sini selanjutnya itu garis besar algoritma Rigendale. Algoritmanya di sini yang pertama itu ada Ron key. Di sini melakukan SOR antara state awal atau plain text dengan chipper key. Nah, yang kedua itu putaran sebanyak 9 kali. Di sini dilakukan pada setiap putaran ada subbytes, shift rows, mix column, ada di round key. Yang pertama subbytes itu substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi SBOC. Yang kedua itu shift rows, pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Yang ketiga mix column. Mix column mengacak data di masing-masing kolom array state. Yang keempat ada round key.
ada round key, melakukan sort antara state sekarang round key. Terus di sini ada final round atau proses untuk putaran terakhir, yaitu sub bytes, shift rounds, dan ada round key. Selanjutnya, 3 parameter dalam algoritma Rigsendale, plain text, ciphertext, dan key. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi dari algoritma DES. Di sini diberikan beberapa fungsi untuk mengkonversi kunci maupun pesan dari heksadesimal ke binar, binar ke heksadesimal, binar ke integer, integer ke binar, binar ke string, string ke binar, binar ke sort. Nah, selanjutnya setelah itu di sini definisi PC1 digunakan untuk mengkonversi key atau eksternal dari 64 bit jadi 56 bit dengan matriks yang telah disediakan. Setelah itu di PC2 hasil konversi tersebut dibagi 2. Terus dari sini definisi key schedule yang key yang telah dibagi 2, masing-masing posisi setiap unsur dalam key tersebut digeser. Ini digeser sebanyak 1, ini juga digeser sebanyak 1, dan seterusnya. Terus setelah itu kembali lagi ke definisian PC2. Kunci yang dibagi 2 pada fungsi key schedule yang tadi dijumlahkan lalu disatukan lagi. Di sini bisa dilihat parameternya C dan D. Terus dari langkah-langkah ini didapatkan 16 kunci eksternal dengan panjang 48 bit. Selanjutnya enkripsi. Nah, di enkripsi kita ke inisial permutasi dulu. Ini inisial permutasi untuk mengacak pesan sehingga urutan bit di dalamnya berubah dengan menggunakan matriks yang telah disediakan. Terus dari inisial permutasi terus ke enkripsi DES. Nah, di sini dilakukan putaran pada pesan yang akan dienkripsi. Pada setiap putaran terjadi transfer. Nah, di transfer terjadi beberapa fungsi, yaitu fungsi expanded block, stored block, status block, dan final block. Pada bagian ekspansi terjadi proses ekspansi yang memperluas blok yang panjangnya 32 bit menjadi 48 bit. Depth expansion dengan menggunakan matriks yang telah disediakan. Hasil ekspansi akan disort dengan key yang panjangnya 48 bit sehingga menghasilkan vektor A yang panjangnya 48 bit. Terus setelah itu vektor tersebut dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing 6 bit dan dimasukkan ke dalam proses substitusi. Dari proses substitusi, masing-masing kelompok akan menghasilkan output 4 bit seperti ini, S1 sampai S8. Ada 8 kelompok. Pada hasil substitusi di atas menghasilkan vektor B yang panjangnya 48 bit. Hasil substitusi tersebut dimasukkan ke dalam proses permutasi. Proses permutasi untuk mengacak hasil proses dari substitusi yang di atas. Terus di sini ada round-nya diketahui 16, baru block size-nya ada 64.
Terus setelah itu kita inverse initial permutasi. Nah, di inverse initial permutasi, hasil dari inverse tersebut merupakan hasil dari putaran pertama yang dilakukan sebanyak 16 kali. Setelah itu kita deskripsi. Nah, deskripsi balikan dari enkripsi. Hanya saja dalam proses enkripsi menggunakan kunci 1-16. 1-16, sedangkan deskripsi melakukan pembangkitan kunci dari 16 hingga 1 dan menghasilkan ciphertext nilai biner ke string. Setelah itu di sini ada contohnya di mana kita enkripsi pesan ilmucom dengan key crypto IK. Setelah itu dihasilkan ini dari enkripsi, terus kita deskripsi, kita copy hasil dari enkripsi, terus kita beri key yang sama seperti enkripsi tadi, maka akan menghasilkan string pesan yang sama dengan enkripsi. Selanjutnya implementasi EIS. Di sini ada perintah split bytes. Terus di sini ada perintah matrix, membuat split matrix menggunakan plaintext yang telah diubah ke biner. Terus di sini rotate word untuk membuat fungsi yang digunakan pada proses shift word, yaitu pergeseran array pada step secara blok. Terus di sini bin to integer. Di sini bin to integer itu untuk mengkonversi biner ke integer. Terus di sini pendefinisian hex to bin, yaitu mengkonversi bilangan hexadesimal ke biner. Setelah itu di sini ada S-box encryption. Tabel S-box yang akan digunakan ketika dienkripsi. Nah, di sini ada S-box description. Di sini adalah untuk tabel S-box yang akan digunakan ketika deskripsi. Terus dev-rcon sama XOR. Ini untuk membangkitkan kunci. Terus convert and pad untuk pencocokan, di mana di sini terdapat 3 jenis kunci, yaitu 128, 192 dan 256. Selanjutnya case schedule. Case schedule dilakukan pembangkitan kunci. Pertama dilakukan pencocokan kunci, kemudian dibuatkan fungsi transfer untuk melakukan pergeseran dengan rotate word, dengan melakukan substitusi pada tabel X-box, dan untuk melakukan operasi sort. Terus di sini bin to hex. Bin to hex ini untuk mengkonversi biner ke heksadesimal. Sini sort on GF. Di sini fungsi Galois multiplication merupakan kunci yang mengalihkan setiap kolom array dengan satu polinom yang ada di dalamnya. Terus matrix multiplication over 256 untuk fungsi pada mix column. Terus di sini enkripsi, dibuat matriks
step awal, lalu dibuat tabel yang digunakan ketika mix column. Setelah itu dilakukan, di sini ada subbytes, shift rows, mid columns, mix columns, dan seterusnya, sehingga dihasilkan plain text binar yang dikonversi ke heksadesimal. Setelah itu di sini deskripsi. Terus di sini ada contohnya K1, K2, dan K3. Di sini kita enkripsi dengan pesan ini ilmu komputer UH18 dengan case K1. Terus kita salin hasil dari enkripsi, terus deskripsi di sini. Kita kopikan hasil dari enkripsi tadi, terus masukkan key-nya, akan kembali pesan yang dari enkripsi tadi. Begitupun contoh lainnya. Itulah tadi presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.